oke lah. Jadi gue nemu postingan yang bisa kita bahas pelan-pelan gitu kan. Tapi ya kita bahas cepet aja. Postingannya apa? Rekomendasi anime isekai. Oke, jujur gue pas liat postingan ini, gue nggak ngecek semuanya. Tapi boleh kita lihat. Emang apa aja sih rekomendasi mereka, dan apakah gue udah nonton semua. Nah, ini tantangan buat gue nih. Apakah gue udah nonton semua? Mari kita lihat yang nomor 30 dulu dah. Berarti ada 30 ya. Berarti ini video harus cepet-cepet nih. Nomor 30, gue nonton. Ini anime ampas juga kalau dipikir-pikir kan. Gimana ceritanya? Lu tidur gitu kan, bangun-bangun. Lu jadilah plus 150 gitu kan. Gak jelas ya kan. Tapi gue akuin ya, anime buatan Silverlink 1 ini adalah anime yang gue sukain dengan kualitas desain waifu yang kagak main-main. Emang Silverlink isekai top joss ya kan. Per 29. Ini lagi ya kan, ini kalau nggak salah studio dari adiknya Silverlink nih kalau nggak salah nih, gue lupa studio apa gitu ya. Kalau gue perhatikan nih anime sama nggak jelasnya gitu kan, maksain banget ke isekai bawa handphone gitu kan. Apalah ini maksudnya? Abis itu semua MC lagi, semua heroinnya atau tokoh utama ceweknya auto suka, auto sayang, auto pengen dicintai gitu kan. Ini mah buat ya wibu pengocok nih cocoknya. Oke, lanjut. Nah, ini juga sama lagi. Do you love your mom and here to hit multi target attack ya kan. Tadi yang satu itu developer game, kalau bawa HP, yang ini bawa emak gitu kan. Nah, ini anime buatan JC Staff. Gue lupa riset 3 tahun lalu, masa 2019. Gue yang gue sukain cuma satu, emaknya doang, mamako doang. Kalau nggak mamako nggak seru nih anime. Tapi gue akuin mamako lah yang menjual di sini. Untuk jalur cerita udah pasti tidak seru deh. Westman, aduh ini juga Kenjano Gay ya, atau disebut Kenjano Mahu gitu kan. Ini ya kan, apa ya, kok kesek tabrak truk juga nih ceritanya. Jadi cucu dari orang paling spesial di sebuah kerajaan gitu kan. Udah gitu auto jago, dapatnya cewek-cewek cantik ya kan. Emang isekai itu sama dengan fantasi plus cewek cantik yang gampang didekatin gitu kan. Recommended enggak? Ya recommended bagi lu pencinta isekai. Karena semuanya yang satu sampai ini semuanya itu jualan cewek ya kan, bukan jualan story. Nah ini lagi. Nah ini gue masih mending ini. Kalau ini gue masih mending. Karena apa? Storynya lebih ngakak. Yang tadi itu genre komedi, komedinya mana gitu kan. Yang ini genre komedi, gue masih dapat komedinya Hatage Kemonomichi. Gue nontonnya kayaknya 3 tahun lalu. Studinya kalau nggak salah NG ya kan. Ini recommended bagi gue. By the Grace of the Gods. Nah ini recommended banget nih. Jarang-jarang ya kan lu dapat jadi isekai masih jadi bocil gitu kan. Paling nggak di sini nggak ada tarung-tarungnya lah. Dari tadi isekai tarung aja kan. Jadi OP ya kan. OP lah cara lain gitu loh. Jadi ibu rumah tangga kayak dan lain-lain. Pokoknya ini agak beda dari yang tadi lah. Dan ini dapat season 2. Tunggu aja season 2-nya belum rilis ya. Nah ini pula si kecet magician. No comment lah, ini paling kagak jelas kayaknya ini kan. Tapi gue jujur openingnya keren. Kalau nggak salah ngisi openingnya itu Might in Road ya, Might in Road gitu. Gue jujur aja nih openingnya keren. Yang handle kalau nggak salah studionya yang sama dengan studionya Fruit Basket. Jadinya emang visualnya nggak nanggung-nanggung gitu. Cuman gue pikir-pikir ini kan, wah kenapa ceritanya gini doang gitu kan? Apa serunya gitu? Apa waifunya juga standar gitu kan, tetek lagi ya kan, haram dong bos. Nah ini jelek abis ya kan. Nah ini visualnya ya kan, ini kalau bagi yang nggak tahu ya, yang bikinnya aja itu satu studio sama yang bikin apa Berserk tuh. Gue sakit hati sumpah. Gue itu ya penikmat Berserk ya kan, garis keras nih bos, penikmat karya mendiang Kentaro Miura atau siapa gitu ya, punya Kentaro siapa gitu nama pengarangnya. Aku garis keras padahal gue. Tapi dengan studio yang sama buat nih anime yang gue tunggu dari trailernya kapan, animenya kapan, isinya sama badut juga gitu. Aduh, 25 episode ini kan. Nggak ngerti lagi lah gue juga bingung nih tokoh utamanya yang mana lagi kan. Aduh. Ini pahlawan juga kagak penting lagi di cerita anjing. Oke lanjut. Wah ini bagus. Ini bagus. Awalnya dikasih senyum, endingnya dikasih feel. Paling enggak lu nonton anime ini ya kan, terbolak-balik lah yang namanya batin kau. Recommended bagi gua, kau choose hero.
Kayaknya kalau yang ini pasti banyak yang setuju sama gue. Ada ini anime udah 4 season 2 ya kan, anime dengan tete doang, modal tete, dan lain-lain. Dan kalau gue lihat-lihat toh nih Raja Iblis ngaku ya Raja Iblis Diablo ya kan, kagak ada keren-kerennya ya kan, kagak Raja Iblisnya ya kan, harusnya Jisangemen kayak gue. Skip lah yang ini. Ini wah, terima kasih sudah masukkan ini list the best anime isekai, salah satunya all of time, Grimgar of the Fantasy NS. Gue inget banget 6 tahun yang lalu, winter 2016, rilislah sebuah anime yang sangat luar biasa berjudul Grimgar of Fantasy NS. Recommended, terima kasih yang masukkan list ini. Nonton aja, kalian pasti tahu kenapa gue bilang recommended. Connect and Magic, aduh ya ini gue nonton tapi gak sampai habis ini kan, kalau nggak salah home gay ini kan. Gue bingung juga kan, kayak isekai ada mekanya gitu kan, Mob Psycho juga ada gitu kan. Yang anime baru list tuh Mob Psycho itu apa juga deh kayak gini kok, mau fantasi atau lu mau mecha kan campur-campur gitu kan. Tapi untuk secara kualitas story ya bagus nih gue akuin, cuman gue agak kurang serk aja dengan genrenya yang fantasi plus mecha aja. Lalu juga kurang ada detail penjelasan dan lain-lain. Tokoh utamanya nggak bisa dibangga-banggain ya kan. Tokoh pendukungnya keren-keren. Jadi recommended. Lanjut. Ini gimana ya? Aduh. Gue bingung sih. Pertama adalah novelnya bagus. Adaptasi anime sempat diundur dulu tuh. Sempat diundur adaptasi animenya gara-gara desain karakternya kagak sesuai dengan keinginan oleh para fans ya, waktu kan agak ada sedikit problem di situ, jadinya diundur, didesain ulang gitu kan. Lalu desainnya sekarang gue nggak tahu diterima apa enggak. Gue sih merasa yang paling penting dari ini anime ya niat dikit lah untuk melakukan pewarnaan dan visualisasi yang jauh lebih baik gitu kan. Kenapa ini anime bagus sebenarnya kalau lu bisa polish dengan baik. White Frog please lah, jangan cinta Musoku doang. Shikimichi Moonlight Fantasy, nah ini baru oke nih. Studionya C2C, bagi yang nggak tahu studio C2C itu juga studio yang handle anime Maha Jago Majo no Tabi-Tabi. Kalau yang ini tokoh utamanya emang tampangnya nggak ganteng sama sekali gitu kan. Cuman kalau gue inget nih anime, gue inget juga sama anime yang Slime kemarin ya, dia bangun-bangun kekuatan, bangun-bangun bisnis dan bangun gitu kan. Ya paling gak yang ini gue masih mempertanyakan gitu kan, ini jago-jago banget. Sama dan yang lain-lain is overall oke lah, gue masih bisa terima gitu kan. Dan dapat season 2, tunggu aja kapan. Ini bagus banget, gue suka alur ceritanya, dibawa kemana, cerita tentang apa. Yang masalahnya endingnya 9 tahun yang lalu rilis. Itu juga gue masih pas 9 tahun lalu itu ya. Anime pertama yang gue tonton di sekolah gue. Lalu banyak yang suka yang Kuro Usagi ini, yang cewek kelinci ini. Banyak teman-teman gue jadi wibu gara-gara itu. Bagus, gue suka MC-nya, sayangnya kenapa gak dilanjutin. Diomedia. Satu kata, perfect. Dari semua anime isekai yang gue tonton, Zero no Tsukaima yang paling perfect. 4 season terbaik sepanjang masa. Kalau boleh ditanya, anime harus lu tonton sebelum mati. Ini, The Familiar of Zero. Perfect. Dah. Oh. Ini, aduh. Ini sebenarnya sih bagus sih. Ada 2 season ya kan. Kualitas visualnya ketinggalan zaman, masalah itu aja. Tapi ya nggak apa-apa sih. Dari ceritanya kayak maksain banget. Cerita tuh pertama maksain. Yang kedua, lah apa fungsinya ini heroinnya itu kan isinya Sakura semua. Ya udahlah, bagi gua ya recommended aja kalau lu tuh cari heroin atau MC yang sok jagoan gitu kan. Ya udahlah. Ao isunage no gate konde kaete yuku. Perlu season 3. Kenapa? Karena waifunya rata kanan. Semua anime isekai pasti waifunya rata kanan. Tapi di zamannya Gate itu bener-bener memorable banget. Openingnya yang sangat luar biasa, visualnya yang menjanjikan, kualitas waifunya yang rata kanan,
tapi MC-nya om dong. Andai kata MC-nya itu ganteng kayak gua, nggak masalah gitu kan, pasti lebih seru lagi. Tapi nggak apa-apa lah, nah saya adalah om ngeharem juga gitu kan. Selama lu MC ke isekai, lu pasti ngeharem gitu kan. Sedih juga. Lanjut. Kayaknya dari semua tadi ini dong yang cewek deh, tapi ini isekai. Ngawur nih, gini game cuk. Ini game anjing. Lu nggak masukin sawah aja sekalian di sini. Enggak, ini kita skip, ini bukan isekai. Nah, ini nih. Kesampingkan season 2, season 3. Percayalah, stop di season 1 is terbaik. Kenapa? Season 1 tuh lebih berasa aja animenya gitu. Anime yang diproduksi oleh Satellite ini, yang season 2 nanti ke Den, lalu season 3-nya ke Den lagi apa gua lupa. Tapi gua akuin season pertama itu seru abis gitu kan. Lebih lebih menegangkan untuk ditonton. 2-3-nya ini boring kali kata gua, dan kayak gitu aja. Recommended, tapi ingatlah season 2 dan season 3 anggap saja tidak ada. Drifters ini gua nonton, masalahnya kalau nggak salah anime Onna kalau nggak salah ya. Kalau dibilang ini gua nggak nonton sampai habis kayaknya Drifters ini ya. Cuman dari apa yang gua lihat ini kan, anime ini tuh agak-agak gimana gitu, konsep ceritanya tuh agak-agak menyindir beberapa kaum gitu kan. Jadi kalau dibilang ini oke sekali. Cuman gue nggak bisa pastikan ini recommended apa enggak, karena gue sendiri belum nonton sampai habis, jadi sorry banget. Recommended, tapi tolong lupakan source adaptation alias novel ya. Kenapa ya? Kalau gue lihat novelnya itu bagus tenan cu, animenya ada yang salah nih, desainnya kayak gini ya. Tapi gue suka konsepnya isekai ya kan, lu jadi jenderal gitu, lebih seru lagi gitu. Sama isekai jadi badut di awal, tiba-tiba nanti ketemu raja, habis nanti lu jatuh ada cewek cantik dari kalangan bangsawan yang mau sama lu. Seru lah, dari awal lu harus brutal gitu. Ini yang menarik. Ini menarik ya kan, isekainya kagak main-main, isekainya zaman brutal. Recommended. Ini pergi ke dunia isekai dan mereka kakak beradik. Pokoknya ini kayaknya dari sebagian besar kalian tahu lah nih anime lah, dan recommended by Uriwa ya. Udah nggak usah ditanya, No Game No Life kayaknya lu pasti udah tahu. Mushoku Tensei ya, ini sangat recommended sekali ini kan. Ceritanya itu bener-bener mengedepankan konsep fantasi gitu kan. Gue selama ini ya berharap anime isekai itu mengedepankan konsep fantasi, dan ini salah satu yang terbaik yang mengedepankan konsep fantasi tersebut. Nah ini nih anime yang sangat memorable ya kan. Ini animenya populer banget sejak masih zaman light novelnya. Kenapa? Desain karakternya bagus, objek ceritanya yang meyakinkan, alur cerita yang dibangun dengan demikian rapi. Tapi entahlah, makin ke tengah makin gak jelas. Ya awalnya sih recommended, sekarang ya kita anggap recommended aja deh. Oke. Bentar. Sorry, gue lupa tadi nyalain air ya kan. Lanjut lagi deh. Berapa ini video ini? 13 menit aja kan. Oke. Overlord sangat recommended. Sebuah isekai. Gue nggak tahu ini isekai apa game, tapi gue masih nganggap ini isekai. Kalau kayak Bofuri tadi udah jelas game gitu ya. Sao, Bofuri sama Netoge dan lain-lain itu udah jelas. Tapi kalau Overlord ini lebih ke gue suka bagaimana sebuah dunia fantasi itu dibangun. Sebuah isekai itu yang seru tuh bagaimana, dan kita tuh sebagai tokoh utama atau MC itu harus gimana menjalankan. Gue suka deh, gue suka Ainsol. Skip. Harus ada. Oke. Gue nggak demen sama MC-nya sejujur aja, tapi untuk waifunya gue demennya cuman Rem. Jadinya gue agak sakit hati sama nih anime karena Rem kalah, tapi nggak apa, Rem kalah di mata MC tapi win di mata gue, itu lebih penting. Intinya jelas recommended. Ini bener-bener anime yang MC paling menderita. Nggak pernah nonton Death Note aja kau. Death Note menderita nggak sih? Udah. Kalau lu cari yang lucu-lucu, ini cuma modal lucu-lucu aja. Ya, dibilang kayaknya paling bagus komedinya ini sih. Gua nggak ada pendapat lain, tapi jelas recommended kalau lu nyariin komedi. Terus nomor satunya apa ini ya? Apa nomor satunya? Ini fanboy gitu, nggak salah nih.
ini fanboy. Ya udahlah ya. Jadi si slime ya gue sih agak mempertanyakan aja sih. Tapi ini kan tadi kan nggak diurut ya, nggak diurut dari yang terbaik. Ini kan semua by rekomendasi. Emang sih kalau misalnya kita membahas isekai, oke lah ya. Cuman judulnya slime, cuman di sini slime-slime-nya kagak ada gitu. Gue mengharapkan anime judulnya itu agak aneh ya, ada punya apa nilai lebih gitu ya. Aku keseknya ketabrak truk, aku keseknya bareng emak-emak, itu kan masih masih berasa gitu. Aku keseknya bareng emak gua sama emaknya, ya kan? Aku ke isekai bareng apa bareng HP gua, ya kan? Dan pertama Deathmatch, gak jelas itu juga judulnya. Yang ini ya kan, apa tuh aku ke isekai bereinkarnasi jadi slime, betul di awalnya doang. Makin ke sini nggak ada slime-slime-nya gitu kan. Udah kayak Kirby aja nih orang. Tahu Kirby nggak? Makanya cuy, umur lu harus 20 biar tahu Kirby itu apa, anime apa. Tayang di TV dulu deh. Oke ya. Karena ini video sudah 15 menit, jadi itu aja dari gua. Thanks for watching. Gue si RYN. See you next time.